Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Hidayatullah selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Publik Politik dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dengan tema Komunikasi Publik dan Politik pada Era Pra-Kemerdekaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Purbaningrum dengan NIM 3421158 dan teman saya ada Devi Rizky Amalia dengan NIM 3421002. Nah teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu ada strategi komunikasi politik pra-kemerdekaan yang digunakan oleh Insinyur Soekarno. Nah sebelumnya kita perlu ketahui dulu, strategi itu adalah panduan berupa rencana manajemen yang digunakan untuk dapat menggapai sebuah tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, Insinyur Soekarno menerapkan 7 strategi yang digunakan untuk dapat mencapai kemerdekaan Indonesia yang diharapkan. Untuk strategi yang pertama, yaitu dengan menganalisis setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, teman-teman perlu diketahui, sejak selesainya penjajahan Belanda di Indonesia, datang kembali masalah utama, yaitu penjajahan yang dilakukan oleh Jepang kepada Indonesia. Namun di sini, Insinyur Soekarno, dia menganalisis bahwasanya kedatangan Jepang di sini, yang mana notabene dia itu menganggap bahwa dirinya itu akan menjanjikan sebuah kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Namun Insinyur Soekarno yang mengetahui akan hal itu hanyalah tipu daya dari bangsa Jepang yang akan menjajah bangsa Indonesia. Nah, dengan itu di sini Insinyur Soekarno setelah melihat dan menganalisis masalahnya, dia memiliki niat dan tekad untuk memanfaatkan Jepang untuk dapat membantu Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya secara utuh. Nah, teman-teman, setelah menganalisis masalah yang terjadi di Indonesia, langkah yang kedua yaitu dengan menentukan tujuan politik yang ingin dicapai. Nah, Insinyur Soekarno setelah melihat permasalahan yang datang ke Indonesia yaitu penjajahan dari bangsa Jepang, dia dan teman-teman seperjuangannya itu membuat suatu tujuan politik, di mana tujuannya yang tak lain dan tak bukan yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia yang diakui oleh bangsa lain dan juga kemerdekaan yang utuh dan paripurna. Nah, untuk mencapai niatnya ini, Insinyur Soekarno memanfaatkan bangsa Jepang, pemerintahan Jepang, untuk dapat menjembatani negara Indonesia untuk mencapai kemerdekaan yang diinginkan. Nah, maka dari itu di sini Insinyur Soekarno dia berupaya untuk menjadi seseorang perwakilan dari bangsa Indonesia yang dapat dipercaya oleh pemerintahan Jepang untuk dapat menenangkan hati masyarakat Indonesia. Selain itu juga Insinyur Soekarno diberikan sebuah wewenang untuk dapat mengundang masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam pemerintahan. Nah, setelah menyusun tujuan politik yang ingin dicapai, langkah yang ketiga yaitu dengan mengidentifikasi sasaran politik. Nah, dalam mengidentifikasi sasaran politik di sini tujuannya yaitu untuk mempermudah dalam pencapaian Indonesia merdeka. Dalam hal ini Insinyur Soekarno dia membagi kelompoknya menjadi 2. Yang pertama yaitu kelompok pergerakan bawah tanah dan yang kedua yaitu kelompok pergerakan secara terang-terangan. Nah, dalam kelompok pergerakan bawah tanah yaitu berisi para pemuda yang secara diam-diam dia mencari dukungan dan mencari kekuatan serta menyadap informasi dari bangsa Jepang. Kemudian untuk yang kelompok kedua yaitu secara terang-terangan di mana berisi para pemuda yang ikut andil dalam masuk ke pemerintahan Jepang dalam bentuk pendukungan terhadap Jepang, padahal sebenarnya dia itu berupaya untuk mencari celah untuk dapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang diimpi-impikan. Nah, kemudian untuk yang keempat yaitu pesan politik. Pesan politik di sini Insinyur Soekarno menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan retorika dan yang kedua yaitu dengan propaganda. Nah, retorika sendiri yaitu seni penggunaan bahasa yang baik secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno menggunakan seni retorika yang baik untuk mengobarkan semangat dari masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Nah, contohnya yaitu ketika Insinyur Soekarno menyampaikan sebuah pidatonya tentang menyadarkan bagaimana pentingnya menanamkan sikap nasionalisme. Kemudian untuk yang kedua yaitu propaganda. Nah, di sini yaitu seni komunikasi politik dengan menyampaikan sebuah opini yang ingin disampaikan oleh seorang komunikator. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno menyampaikan kepada masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno juga menyampaikan bahwasanya sejak kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia yaitu untuk untuk menjadikan bangsa Jepang sebagai alat untuk mendukung terjadinya Indonesia merdeka. Langkah yang kelima yaitu dengan menyusun strategi dan taktik politik yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menunjang kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno menggunakan 8 taktik. Yang pertama yaitu membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan bangsa Jepang sejak awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Kemudian untuk yang kedua yaitu dengan menjadikan dirinya sebagai satu-satunya orang yang dipercaya oleh bangsa Jepang untuk dapat menenangkan masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu dengan membuat propaganda dengan masyarakat Indonesia, yang mana di situ dengan cara menjadikan bangsa Jepang sebagai alat penunjang untuk kemerdekaan Indonesia. Keempat yaitu memasukkan orang-orang Indonesia yang sekiranya pantas untuk dapat masuk ke struktur pemerintahan. Kemudian untuk yang kelima yaitu menyusun gerakan di atas tanah. Kemudian untuk yang keenam yaitu mengusulkan dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Kemudian untuk yang ketujuh yaitu membuat Pancasila sebagai falsafah negara, dan yang terakhir yaitu menentukan hari dan tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yang keenam yaitu dengan alokasi waktu dan dana. Nah, kemerdekaan Indonesia sendiri sejak awal 1942 sampai 1945, Insinyur Soekarno berhasil memperlancar strategi politiknya untuk dapat mencapai Indonesia merdeka. Kelancaran ini itu bermula sejak awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, sedangkan untuk alokasi dananya, Insinyur Soekarno sendiri banyak menggunakan uang dari sakunya sendiri dan juga dari para sahabat untuk menunjang pergerakan para pemuda di bawah tanah, mencari senjata dan juga informasi yang dapat mendukung kemerdekaan Indonesia. Langkah yang terakhir, yang ketujuh, yaitu dengan evaluasi. Nah, evaluasi di sini yaitu dengan melihat bagaimana hasil secara keseluruhan dari rencana yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan sahabat-sahabat seperjuangannya. Nah, setelah adanya evaluasi ini nantinya untuk dicari sebuah strategi baru yang mana dapat menunjang kemerdekaan Indonesia agar lebih cepat dan tepat sasaran. Oke, untuk materi selanjutnya, apa aja sih partai politik yang aktif pada masa prakemerdekaan? Partai politik yang aktif pada masa kemerdekaan itu ada 4. Yang pertama ada Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 Juli tahun 1927 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. PNI mengusung semangat nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka aktif dalam menyuarakan keinginan rakyat untuk meraih kemerdekaan dan menjadi suara penting dalam menentang kolonialisme Belanda. PNI memainkan peran sentral dalam mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dan menjadi salah satu kekuatan utama di panggung politik prakemerdekaan. Kemudian yang kedua ada Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII yang didirikan pada tahun 1912 oleh Haji Saman Hudi. PSI berfokus pada perjuangan untuk kepentingan kaum buruh dan mempromosikan konsep Islam dalam konteks sosial dan politik. Partai ini menjadi aktor utama dalam menyuarakan hak-hak buruh serta mendukung pergerakan nasional Indonesia. Dengan basis massa yang kuat di kalangan buruh, PSI berhasil memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mencapai kemerdekaan. Kemudian yang ketiga ada Partai Komunis Indonesia atau PKI yang didirikan pada tanggal 23 Mei tahun 1920. Nah,
Partai ini merupakan partai yang sangat berpengaruh dalam proses kemerdekaan Indonesia. PKI memiliki ideologi komunis dan di bawah pimpinan tokoh seperti Tan Malaka. Mereka berusaha memobilisasi massa pekerja dan petani untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Meskipun pada awalnya berada di luar mainstream politik, PKI kemudian menjadi kekuatan yang cukup signifikan dengan basis massa yang besar. Namun, hubungan mereka dengan pihak lain, terutama dengan pemerintah nasionalis, tidak selalu harmonis. Nah, yang terakhir adalah Parkindo atau Partai Kristen Indonesia yang didirikan pada tahun 1930 oleh J.H. Abendanos. Parkindo merupakan partai politik dengan basis agama Kristen dan berkomitmen untuk ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Kristen dengan semangat nasionalisme Indonesia. Meskipun tidak sebesar PNI, namun Parkindo memberikan kontribusi penting dalam mempersatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia. Secara keseluruhan, partai-partai politik ini berperan dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan memainkan peran penting dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Melalui komunikasi publik, mereka berhasil menggalang dukungan massa, mengordinasikan gerakan politik, dan membentuk kesatuan dalam perjuangan melawan penjajahan. Meskipun memiliki ideologi dan pendekatan yang berbeda, partai-partai ini menyatu dalam tujuan bersama untuk merdeka dan membentuk negara Indonesia yang merdeka. Nah teman-teman, sekian presentasi dari kami kelompok 8 terkait dengan komunikasi publik dan politik di era pra-kemerdekaan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.